Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus begitu baik buat kita, sehingga kita bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, baik saudara sekalian yang ada di Gedung Serbaguna maupun teman-teman yang ikut ambil bagian secara khusus di live streaming, baik itu dari YouTube atau Instagram. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan baik, terus protokol kesehatan terus kita jaga, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Mari kita akan pergunakan dengan semaksimal mungkin demi kenyamanan dan keamanan bagi kita semua. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa pada hari Minggu nanti akan ada pembaptisan pada jam 7.00 di kolam renang Karavan. Lalu jam 8:30 kita akan mengadakan ibadah perjamuan Tuhan. Oleh karena itu mohon boleh dapat semua mempersiapkan diri dengan amat sangat baik. Untuk WL dan Singer akan di-cancel, ditunda secara khusus untuk pada minggu yang berikutnya, yaitu minggu pertama pada bulan November, sedangkan minggu besok akan dikhususkan bagi teman-teman yang memang menjadi bagian daripada gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Jadi bagi kita semua mohon perhatiannya, yang rindu dan siap untuk mengikuti upacara perjamuan Tuhan, besok hari Minggu dikhususkan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan secara selam. Jadi mohon perhatiannya dengan memperhatikan konsultasi dari Pertumbuhan Perkembangan Gereja dan dari Doktrin Gereja Baptis Indonesia. Diharapkan pada minggu besok bahwa perjamuan Tuhan akan dilaksanakan secara setengah terbuka atau mungkin tertutup sedikit, yaitu dengan mereka yang dibaptiskan secara selam boleh mengikuti upacara perjamuan Tuhan. Demikianlah diinformasikan. Sekali lagi selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk bersatu teduh secara pribadi. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 104 ayat 33 sampai 35. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Puji Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita akan muji nama Tuhan. Manis kau dengar.
Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Besar, Allah yang sungguh mengasihi kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau bermazmur, kami mau bernyanyi memuji nama-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah walaupun kami tidak bisa saling bertemu, tapi kami percaya Engkau hadir, Engkau datang dan Engkau mencurahkan setiap berkat-Mu untuk kami semua Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kiranya curahan kuasa Roh Kudus-Mu terus menyertai kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang Maha Besar, Allah yang terus memimpin dan menyertai kami Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara semua? Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. Dan hari ini kita akan bersukacita memuji nama Tuhan. Dengan pujian hari ini kita akan bersuka. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita akan memujikan pujian tema kita pada bulan ini, Nyatakan Yesus dalammu. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Amin. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Maleakhi pasal 2, ayat yang pertama sampai yang 9. Kita akan membacanya secara silih berganti. Kaum wanita akan membacakan ayat yang ganjil, kaum pria akan membacakan ayat yang genap. Mari kita akan membacanya. Maleakhi 2, ayat yang pertama sampai yang 9 dimulai dari kaum wanita. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan dia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku.
Sebab bibir seorang iman memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutujukan, tetapi memandang Tuhan dalam pengajaranmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami boleh siap untuk mendengar. Hati kami Engkau siapkan untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami ada di tempat ini sebagaimana adanya kami, Engkau kuduskan kami, Engkau urapi kami, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan ini semakin meneguhkan kami. Mungkin itu adalah kritikan buat kami, mungkin itu adalah nasihat buat kami, mungkin itu adalah pengajaran buat kami, bahkan mungkin itu adalah bagian di mana Tuhan sedang memperingatkan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu yang lemah, kiranya Engkau yang mengurapi, sehingga setiap kata-kata dari hamba-Mu adalah kebenaran firman yang disampaikan buat umat-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran firman-Mu saat ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini masih minggu yang ketiga. Kita bicara masih tetap di dalam kitab Malaiki. Pada kesempatan pagi hari ini bicara tentang Malaiki pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang 9. Minggu depan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Roni. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali melihat. Saya mencoba untuk boleh dapat menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan satu tema kualitas pelayan Kristus. Ketika kita bersama-sama berbicara tentang pelayan Kristus, mungkin orang mengatakan bahwa pelayan Kristus adalah orang-orang yang ada di depan. Saudara semua bukan pelayan Kristus. Mungkin orang menganggap seperti itu. WL adalah pelayan Kristus. Pemain musik, singer adalah pelayan Kristus. Aser yang ada di belakang adalah pelayan Kristus. Bang Sony dan teman-teman yang ada di belakang adalah pelayan Kristus. Saya adalah pelayan Kristus. Tetapi ketika saudara ada di tempat ini sedang duduk untuk mendengarkan dan ikut ambil bagian di dalam pujian, saya bukan pelayan Kristus. Mungkin itu adalah anggapan bahwa setiap ada yang saudara sekalian yang ada di tempat ini adalah sesungguhnya menjadi bagian. Mau tidak mau ketika saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara semua adalah pelayan-pelayan Kristus. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara adalah seorang pribadi yang melayani Tuhan di dalam penyembahan saudara kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana saudara dan saya adalah orang-orang di saat saudara menjadi pelayan Kristus, di saat saudara menjadi hamba-hamba Kristus, maka saudara adalah orang-orang yang seharusnya dan semestinya memiliki kualitas pelayanan Kristus yang baik. Bukan karena saya pakai jas, saya baik. Bukan karena saudara pakai pakaian yang rapi, saudara baik. Mungkin orang memandang, wah, bapak ini ganteng, pakai ini dan sebagainya. Mungkin dia orang baik. Belum tentu ya. Di luar sana ada orang-orang yang berdasi dan berjas ya tidak baik juga. Tetapi ini kembali kepada masalah bahwa saudara dan saya adalah pelayan Kristus. Saudara sekalian, sekali lagi Nabi Malaiki menyampaikan kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, di mana ada para imam yang melanggar tatanan aturan Tuhan. Ketika mereka mengajak bangsa Yehuda untuk menyembah Tuhan, ternyata para imam yang mengajaknya justru tidak memiliki kualitas yang baik. Dan mungkin itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Kristus, sebagai hamba-hamba Kristus.
Saudara sekalian yang saya kasih, yang menjadi perenungan bagi kita di dalam slide berikutnya adalah ada masalah. Masalah yang dihadapi oleh pelayan Tuhan dulu, kini, dan mungkin nanti, saudara sekalian. Pada masa Nabi Malaiki, para imam itu adalah orang-orang yang egois. Dia mementingkan dirinya sendiri. Dia orang yang sombong. Dia orang yang ternyata juga ambil bagian di dalam penyembahan berhala. Dia adalah orang yang menjadi seorang yang merasa diri hebat karena dia adalah seorang imam, seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Mungkin dia juga merasa bahwa etikanya adalah baik, ternyata sesungguhnya dia tidak baik. Dan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya diserahkan untuk kepuasan diri sendiri. Apakah itu pada masa dulu seperti ini? Masa kini ada pelayan-pelayan yang seperti itu? Mungkin masih ada pelayan-pelayan yang sombong, merasa diri, pinter dan sebagainya. Ternyata hidupnya tidak sebaik dengan orang-orang jemaat yang biasa. Ada seperti itu. Mungkin pada masa yang akan datang, yang nanti ketika kita mungkin sudah tidak ada penerus-penerus kita, apakah ada seperti itu? Bisa dikatakan mungkin masih terjadi sampai pada titik Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Seorang imam adalah seorang yang seharusnya mewakili hidup, mewakili umat Allah untuk menghadap kepada Allah, supaya umat Allah benar-benar hidup di dalam ajaran-ajaran Allah, supaya umat Allah sungguh-sungguh memiliki kehidupan penyembahan yang benar kepada Allah, supaya umat Allah sungguh-sungguh bisa dan mampu melayani Tuhan Allahnya dengan baik dan benar. Tetapi fakta kenyataan imam yang seharusnya mewakili umat Allah untuk menghadap kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dihormati itu ternyata tidak bisa dan tidak dilakukan dengan amat sangat baik. Karena apa, saudara sekalian? Karena mereka sedang memiliki atau mencari kenikmatan dirinya sendiri. Mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Yang ada di dalam dirinya adalah kehebatan dirinya, bukan untuk apa yang semestinya dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa memiliki kualitas pelayan Kristus? Kita bersama-sama melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ajaran Nabi Malaiki berbicara tentang bagaimana kualitas pelayan Kristus. Pelayan Kristus adalah pelayan yang memuliakan Tuhan. Pelayan Kristus adalah pelayan yang bergaul akrab dengan firman Tuhan. Pelayan yang hidupnya mempraktekkan ajaran Tuhan adalah pelayan yang memiliki kualitas pelayan Kristus yang baik. Pertanyaannya, apakah ini ada dalam diri saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan yang ada di depan ataupun yang di belakang layar, atau juga sebagai seorang jemaat hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan? Mari kita lihat hal-hal ini. Hal yang pertama, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjadi pelayan yang memuliakan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama kembali melihat di dalam Malaiki pasal yang kedua, ayat 1 secara khusus dan ayat yang kedua dikatakan, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagian ini kita berbicara bersama-sama bagaimana kualitas pelayan Kristus adalah pelayan yang memuliakan Tuhan. Ketika kita bersama-sama melihat ayat yang pertama ini dikatakan, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Ini sebuah perintah. Perintah yang disampaikan Allah kepada Nabi Malaiki untuk menyampaikan kepada para imam bangsa Yehuda, supaya para imam benar-benar memiliki kehidupan sebagai seorang pelayan yang berkualitas yang baik. Tetapi apakah pelayan itu adalah pelayan yang memuliakan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama melihat, saudara sekalian, secara khusus di dalam ayat yang kedua ini kita bisa merenungkan bersama-sama. Firman Tuhan ditujukan kepada pelayan Tuhan.
untuk menjadikan kualitas pelayan yang baik, kualitas pelayan Kristus, maka seharusnya pelayan itu adalah pelayan yang memuliakan Tuhan. Bagaimana mereka bisa menjadikan hidupnya sebagai seorang pelayan yang memuliakan Tuhan adalah ketika mereka menjadi pelayan di mana hidupnya secara pribadi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kembali, bukan ditujukan hanya para imam, tetapi saudara dan saya sebagai seorang hamba-hamba Tuhan ditujukan untuk mewujudkan bagaimana pribadi kita, bagaimana saudara dan saya, baik itu sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, memiliki kehidupan pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Kalau King James Version mengatakan to give a glory. To give glory, memberi kemuliaan. Kita bisa melihat bersama-sama ketika kita melihat bagaimana seorang pelayan yang memuliakan Tuhan di dalam hidupnya adalah mereka yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya menghargai Tuhannya sebagai Tuhan yang disembah. Mereka menghargai Tuhannya sehingga dia sungguh-sungguh di dalam hidupnya memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga di dalam hidupnya bukan hanya secara pribadi mereka memberikan hidupnya untuk memuliakan Tuhan, tetapi secara pribadi juga mereka adalah orang-orang yang seharusnya hidupnya sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bisa mendorong orang lain untuk memuliakan Tuhan. Memang sulit, saudara. Kita sudah ditetapkan untuk menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan aja sulit. Apalagi ketika kita ditetapkan dan diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendorong sahabat-sahabat kita, teman-teman kita memberi untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saudara merenungkan di dalam ayat yang kelima, di situ juga ada kata perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Kuberikan kepadamu. Pada pihak lain ketakutan dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Di dalam ayat yang kelima, bagaimana menjadi pribadi yang memberikan kemuliaan, to give a glory, maka mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang takut untuk berbuat dosa. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang takut di mana hidupnya tidak bisa menjadi batu sentuhan, tetapi justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana mereka bisa membawa orang-orang lain didorong untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, kalau hidupnya sendiri senantiasa ada di dalam dosa. Pribadi yang mendorong orang lain untuk kemuliaan Tuhan, mendorong untuk hidup suci, mendorong untuk melayani, mendorong untuk tidak meninggalkan tugas-tugas panggilan hidupnya bisa terjadi. Tetapi apakah dirinya sendiri ketika mendorong, dia sendiri melakukan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidupnya untuk menjadikan pribadinya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Sulitkah itu? Pada masa kini, sekali lagi sulit. Dengan situasi keberadaan PSBB, dengan situasi dengan perkembangan intelektual anak-anak kita, dengan perkembangan pada postmodern pada masa sekarang ini, dengan adanya berbagai bahan-bahan elektronik yang begitu hebat dan luar biasa. Semua itu bisa menjadi cara iblis untuk hidup pribadi tidak memuliakan nama Tuhan. Perlu waspada dan hati-hati bagi kita. Nabi Malaki memberikan peringatan yang keras bagi pelayan Tuhan, para imam bangsa Yehuda. Dan tentunya ini juga bisa dilakukan. Sebuah peringatan bagi saudara dan saya. Apakah saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan? Yang kedua, saudara, bagaimana kualitas pelayan Kristus? Kualitas pelayan Kristus bukan hanya pelayan yang memuliakan Tuhan, tetapi kita bisa melihat bagian yang kedua ini adalah pelayan yang bergaul akrab dengan Tuhan.
Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan pengajaran yang benar ada di dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Dan ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Firman Tuhan kembali menekankan bagi saudara dan saya kualitas pelayan Kristus yang baik, saudara sekalian, bukan hanya pelayan yang memuliakan Tuhan, tetapi bagaimana pelayan itu adalah pelayan yang bergaul akrab dengan Tuhan. Ketika bicara tentang ayat yang ke-7, ternyata saudara dan saya juga ditetapkan menjadi utusan-utusan Tuhan. Ketika saudara dan saya ditetapkan menjadi utusan-utusan Tuhan, hamba-hamba yang siap pelayan Tuhan, dimanapun saudara ditempatkan, di tengah-tengah pekerjaan saudara, keluarga, di tengah-tengah sosial masyarakat yang ada di sekitar saudara, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara ditetapkan menjadi pribadi-pribadi yang diutus. Bagaimana hidup saudara bisa memuliakan Tuhan, bagaimana saudara bisa mendorong orang lain untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga bagaimana saudara dan saya ditetapkan bagaimana saudara memiliki kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Pelayan yang bergaul akrab dengan Tuhan adalah hidupnya bergaul erat dengan ajaran-ajaran Tuhan. Saya yakin bahwa saudara semua punya Alkitab, punya Alkitab, punya HP suci, punya macam-macam yang ada di dalamnya ada Alkitab. Tidak salah. Tetapi ketika saudara hanya sekedar punya dan saudara tidak merenungkan ajaran itu siang dan malam, tidak akan pernah ada artinya bagaimana saudara bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara bergumul di dalam doa saudara kepada Tuhan, saudara bercakap-cakap dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, tetapi ketika Tuhan menyampaikan keakrabannya melalui firman Tuhan, apakah saudara melakukan ajaran itu? Sangat-sangat rumit dan sangat-sangat sulit, tetapi inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan bahwa pelayan yang bergaul akrab dengan Tuhan adalah hidupnya bergaul erat dengan ajaran-ajaran Tuhan. Tugas utama pelayan Tuhan, tugas utama imam adalah mengajarkan firman Tuhan. Tugas utama imam adalah mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Tugas utama saudara dan saya sebagai utusan-utusan Allah, sebagai pelayan-pelayan Allah dimanapun saudara berada, semestinya ketika menjadi pelayan yang bergaul akrab dengan Tuhan, maka saudara dan saya seharusnya memiliki kehidupan yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Saudara menggali ajaran Tuhan, tetapi saudara juga mempraktekkan ajaran Tuhan itu di dalam hidup saudara. Itulah sebabnya saudara diutus di dunia ini. Saudara ditetapkan, dipanggil keluar, memiliki kehidupan dalam terang Tuhan, mewujudkan bagaimana terang itu memancar di tengah-tengah kegelapan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan saudara sekalian ketika di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 bicara banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan seterusnya. Pelayan yang bergaul akrab dengan Tuhan bukan hanya hidupnya bergaul erat dengan ajaran-ajaran Tuhan dan mempraktekannya, tetapi pelayan yang bergaul akrab dengan Tuhan adalah pelayan-pelayan yang bibirnya dikatakan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Saudara sekalian, sekali lagi ketika King James Version menyampaikan penjelasan kepada kita di dalam ayat yang ke-6 dan 7 ini bicara tentang sebuah kejujuran. Bukan panggung sandiwara. Bahkan King James Version juga menyatakan bahwa bicara tentang iniquity was not found in his lips. Kesalahan tidak ditemukan di dalam bibir seorang imam. Kesalahan tidak ditemukan. Tidak ada ketidakbenaran di dalam mulut para imam. Saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan seharusnya memiliki bibir yang jujur, bibir yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat adalah tidak ada kesalahan yang dibuat oleh pelayan Tuhan dengan kepalsuan-kepalsuan di dalam bibirnya. Bahasa Inggrisnya not mencela-menceli gitu ya. Tidak mencela-menceli, dapat dipercaya, tidak hanya sekedar membual, tidak sekedar gosip hore,
tidak juga membolak-balikkan omongan, apalagi ngompori sana sini. Kembali ini firman Tuhan disampaikan kepada Nabi Malaki, kepada hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan ini juga disampaikan kepada saudara dan saya, bagaimana saudara bisa menjaga bibir kita. Bahkan sekali lagi King James Version juga mengatakan, ia mengikuti aku di dalam ayat yang ke-6, di dalam ayat yang ke-6b, walk with me. Ketika saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka perlu hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Ketika saudara mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka apa yang harus ada di dalam hidup saudara adalah bagaimana saudara membuat hidup saudara sungguh-sungguh mempraktikkan ajaran Tuhan, firman Tuhan, tetapi juga bagaimana hidup saudara seharusnya bibir saudara, mulut saudara, lidah saudara memuliakan Tuhan dan menjadi berkat, memiliki pengaruh yang baik melalui kata-kata saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita tentang suatu ketika ada dibuat sebuah wawancara dengan seorang pahlawan perang di sebuah negara besar. Sang pahlawan ini bercerita tentang bagaimana mengerikannya perang pada waktu itu. Mengerikan melihat teman-temannya hancur oleh karena ranjau-ranjau. Melihat sahabat-sahabatnya gugur, terpecah-pecah oleh karena ranjau-ranjau yang menyedihkan. Bukan hanya karena peluru, melainkan juga akibat musuh-musuh yang begitu hebat memasang ranjau-ranjau di daratan-daratan, di lautan-lautan. Saudara, wartawan ini bertanya, apakah rahasia Bapak sehingga Bapak bisa selamat dari ranjau-ranjau itu? Sang veteran ini menjawab, ketika saya berjalan menelusuri sepanjang daerah perang, saya bukan hanya memasang senjata, mempersiapkan senjata saja, tetapi saya juga belajar untuk memasang telinga. Saya belajar mendengar tanda klik, sebuah tanda terakhir, sebuah peringatan terakhir. Wartawan itu meminta sebuah contoh. Lalu sang veteran itu mengatakan, suatu ketika saya hampir saja mati. Saya berjalan menginjak sebuah ranjau yang besar. Tetapi untungnya saya masih mendengar bunyi klik. Bunyi itu membuat saya berhenti melangkah. Menengok ke bawah, menyadari bahwa satu langkah lagi saya akan hancur berkeping-keping. Dengan berbagai teknik saya bisa menjinakkan ranjau itu karena peka terhadap bunyi klik. Itulah membuat saya sekarang masih hidup. Saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus membuat tuntunan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus membuat kita ada kata-kata warning ketika kita melangkahkan kaki kita di tengah-tengah kehidupan kebersalahan kita. Melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan mengingatkan kepada kita, klik, itu salah, itu dosa, itu tidak baik. Tetapi seringkali kita gagal untuk boleh dapat membuat kita berubah. Karena kita tidak peka terhadap tanda klik, warning yang disampaikan oleh Tuhan, sehingga kita masuk di dalam dosa. Sama halnya saudara sekalian dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai pribadi-pribadi pelayan-pelayan yang bergaul akrab dengan Tuhan, Tuhan memberikan tanda-tanda klik dengan ajaran-ajaran, dengan firman-firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan klik itu sesuatu yang salah, apakah kita mau berhenti? Mari kita bersama-sama menyadari dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika saudara dan saya ditetapkan menjadi utusan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya sekedar pelayan yang bisa menghormati Tuhan, yang bisa memuliakan Tuhan, tetapi bagaimana saudara dan saya bergaul akrab dengan Tuhan melalui praktek-praktek ajaran Tuhan dan melalui bibir kita yang memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, kita akan bersama-sama merenungkan secara khusus bagaimana kita menjadi pelayan yang hidupnya mempraktekkan ajaran Tuhan.
Kembali di dalam ayat 8 dan 9 kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan sebuah perjanjian covenant, perjanjian antara dirinya dengan imam-imam, dengan para Lewi. Bagaimana para Lewi dijanjikan ada damai sejahtera, ada sukacita ketika mereka memberikan dirinya untuk melayani dengan baik, tetapi dikatakan juga ada kutuk ketika mereka tidak bisa melakukan dengan baik. Firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Bagaimana pelayan-pelayan yang hidupnya mempraktikkan ajaran Tuhan adalah mengingat akan perjanjian berkat yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang melayani dengan baik. Sebuah perjanjian panggilan bagaimana kita bisa memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebuah perjanjian bagaimana saudara dan saya terpanggil untuk bersama-sama mengabdikan hidup kepada Tuhan. Sebuah perjanjian yang tidak bisa dilanggar ataupun one prestasi, tetapi bagaimana kita bisa tetap menepati perjanjian itu. Seperti halnya ketika saudara dibaptiskan, saudara ada perjanjian-perjanjian yang ada di dalamnya. Apakah saudara dan saya mengikuti ajaran itu atau justru saudara one prestasi, ingkar janji terhadap sebuah perjanjian? Saudara, bukan hanya sekedar perjanjian, mengingat perjanjian dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita melakukan ajaran Tuhan, Ketika saudara dan saya melihat ayatnya ke-8 saudara sekalian, di sini jelas, tetapi kamu ini, siapa kamu ini menyimpang dari jalan Tuhan? Kamu ini membuat banyak orang tergelincir. Para imam dikatakan membuat orang tergelincir. Para imam membuat orang lain menyimpang dari jalan Tuhan. Sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan, menyebabkan orang lain tergelincir dengan sikap-sikap hidup kekristenan kita juga bisa terjadi. Membuat orang lain menyimpang dari jalan Tuhan karena sikap hidup kita. Membuat praktek kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan bisa terjadi. Membiarkan orang-orang lain berbuat dosa. Dan ketika kita juga melihat di dalam diri kita, bisa saja tugas yang kita kerjakan dalam menjalankan tugas juga tidak dengan sangat baik. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan hari ini. Apakah saudara mau menerima shalom, damai sejahtera, atau mungkin kutuk? Dosa membuat perjanjian Tuhan dengan para imam menjadi rusak. Dalam kehidupan pelayan saudara, ketika saudara sungguh-sungguh membuat saudara tidak bisa menerima shalom, kebersalahan saudara bisa merusak perjanjian hidup saudara sebagai orang percaya dengan Allah. Sebagai dampak daripada hal ini, saudara bisa melihat ayat yang kedua, ada hukuman. Kutuk Allah mengubah berkat menjadi kutuk. Apakah saudara mau hal ini terjadi atas hidup saudara? Bahkan di dalam ayat ketiga dikatakan, I will corrupt your seed. Aku akan merusak benihmu. Aku akan menghancurkan panenmu. Aku akan menghancurkan berkat-berkatmu. Aku akan menghardik keturunanmu. Sesuatu yang luar biasa. Menghancurkan keturunan, direndahkan. Kalau saudara lihat ayat yang ke-9 juga. Rebuke offspring. Saudara akan hancur. Apakah ini yang akan saudara mau saudara nikmati? Mari kita berhati-hati dan waspada. Saudara semua yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah. Hati seorang hamba menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Tinggalkan hal-hal yang buruk. Jadilah pelayan-pelayan utusan-utusan Injil. Utusan-utusan Kristus yang sungguh-sungguh mampu memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun sudah berada, ketika ada di dalam rumah tangga, saudara mampu membawa hidup, membawa damai bagi keluarga. Ketika saudara di tengah-tengah pekerjaan, saudara pembawa damai, membawa shalom bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Terlebih di dalam kehidupan bergereja, seharusnya dan semestinya bukan kutuk yang saudara dapatkan, tetapi semestinya berkat-berkat yang terbaik.
tergantung bagi kehidupan saudara. Mana yang saudara pilih, tergantung sikap di mana saudara akan menentukannya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan panggilan kita sebagai pribadi-pribadi yang memang seharusnya dan semestinya hidup saudara adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hati hamba menjadi respon kita. Biar ini boleh menjadi doa kita. Dan biar ini boleh menjadi hati kita. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kualitas sebagai pelayan Kristus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita akan nyanyikan lagu ini. Biar ini boleh menjadi lagu respon kita, supaya saudara sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan menjadi pelayan yang memiliki hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau
sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama melihat dan mencermati hidup kita. Apakah hidup kita adalah hidup yang memiliki kualitas sebagai pelayan Kristus yang baik? Jikalau mungkin itu belum ada di dalam diri saudara, mintalah kekuatan kepada Tuhan supaya hidup saudara sungguh-sungguh hidup yang memuliakan nama Tuhan. Supaya hidup saudara sungguh-sungguh hidup yang sungguh-sungguh mampu untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Tuhan. Supaya hidupmu mampu menjadi hidup yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik melalui keakraban dengan Tuhan. Memiliki kehidupan yang memuliakan nama Tuhan dengan bibir yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh bukan kutuk yang saudara dapatkan, tetapi berkat, sejahtera, damai di dalam hidup saudara. Jangan membuat orang lain tergelincir. Jangan membuat orang lain justru terpisah dari Tuhan karena hidup saudara. Bagaimana dengan keluarga saudara? Bagaimana dengan pribadi saudara? Bagaimana dengan kehidupan dengan teman-teman saudara? Mari kita lihat bersama-sama apakah saudara dan saya sebagai umat-umat yang memiliki kualitas yang baik di dalam Tuhan. Hari ini saya berikan kesempatan bagi saudara. Kalau saudara ingin berdoa, ingin mengubah sikap hidup saudara, ingin berjanji kepada Tuhan, berdoalah secara pribadi. Tuhan, ini aku banyak kekurangan, aku banyak kesalahan. Ubah hidupku Tuhan. Kalau ada orang-orang yang membuat mereka tergelincir karena aku Tuhan, mohon Engkau mengampuni aku. Tetapi biarlah hidupku, bibirku, segala aspek yang ada di dalamnya menghormati Engkau dan memuliakan Engkau. Menjadi pribadi yang memuliakan Engkau, menjadi keluarga yang memuliakan Engkau, menjadi jemaat yang memuliakan Engkau. Biarlah ini Tuhan menjadi doa kami. Biar ini boleh menjadi keputusan kami. Biar ini boleh menjadi perjanjian yang sudah rusak. Engkau memiliki hubungan kembali yang baik melalui kehidupan kami yang terus-menerus ingin akrab dengan Engkau Tuhan. Berikan keteguhan, kekuatan bagi kami bersama-sama. Supaya kami mulai melihat bukan apa yang ada di dunia ini, tapi bagaimana kami melihat pada masa-masa di mana Engkau berada. Ketika Engkau kembali kedua kalinya, Engkau melihat kami sebagai pelayan-pelayan yang berkualitas. Berkat-Mu limpahkan atas kami, bagi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka. Engkau berikan damai sejahtera bagi mereka. Engkau berikan damai sejahtera bagi bangsa kami. Engkau memberikan damai sejahtera bagi umat Tuhan yang ada di Indonesia. Engkau berikan damai sejahtera bagi Taman Safari Indonesia. Pimpinan-pimpinan kami, Engkau memberkati mereka. GM, staff, Tuhan memberkati, bahkan seluruh karyawan. Mereka semua boleh menjadi pendamai-pendamai. Dicukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Flora, fauna Engkau berkati. Setiap show yang ada Engkau juga berkati. Sarana-sarana permainan Engkau berkati. Bahkan setiap pengunjung, biarlah mereka semua juga boleh merasakan berkat-berkat yang luar biasa ketika mereka ada di Taman Safari. Bahkan ketika kami hidup sebagai jemaat Tuhan, ketika kami mempersiapkan untuk pembaptisan pada hari Minggu nanti dan juga perjamuan kudus, Tuhan yang menopang dan menolong supaya kami mempersiapkan untuk mengingat akan pengorbanan-Mu. Kami disiapkan untuk boleh menguji diri kami sendiri, memeriksa hati kami. Sehingga selama 1 minggu ini kami sungguh-sungguh Engkau siapkan dan menjadi layak. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan yang lemah fisik, Tuhan tolong, kiranya Engkau yang akan memulihkan. Kami serahkan Pastor Roni, kami serahkan Mas Yohanes, kami serahkan Ibu Reza yang dalam keadaan sakit, kami serahkan Bang Dery, bahkan teman-teman yang lainnya. Tuhan memulihkan kondisi dengan mereka. Beban-beban hidup yang sedang kami hadapi, pergumulan-pergumulan, perekonomian, pendidikan, lapangan pekerjaan, masa depan, pekerjaan kami, pasangan hidup, bahkan apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Berikan yang terbaik bagi kami.
Terima kasih Tuhan, akhirnya ketika kami mengakhiri ibadah kami, ketika kami memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, Engkau boleh dapat menerimanya dan Engkau memberikan berkat atas kami. Dijauhkan dari belang-belang pelahap, diberikan berkat berkelimpahan atas kami. Bahkan ketika kami pulang, ketika kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, berkat-Mu Tuhan, biarlah dapat kami terima. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara akan diberikan keberhasilan, keberuntungan. Dijauhkan mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, bahkan hal-hal apapun yang ada. Yang ada hanyalah saudara diberkati dan menjadi berkat. Karena Tuhan menuntun kehidupan kita dan memegang tangan kita. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.